ini saya akan bawakan tema tentang berjudul ya, berapa lama lagi Tuhan ya. Nah, kalau soal berapa lama lagi Tuhan ya, pasti setiap kita juga pernah ya bertanya, berapa lama lagi Tuhan ya. Sering ada orang ngomong gini, Bu Sandy, berapa lama lagi sih pandemi nggak selesai ya? Kok di negara ini ada gelombang 3, apa nanti kita juga ngalamin begitu? Udah ya, pokoknya semuanya bertanya-tanya ya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, Alkitab juga ya, ini karena sebuah pertanyaan yang sering kita alami dalam hidup kita. Di Mazmur 13 ayat 2 ya, pertanyaan ini juga sama terjadi. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ada orang-orang ya yang hidupnya merasa Tuhan jauh, ya merasa dilupakan Tuhan. Ya kok Tuhan nggak tolong saya, nggak jawab-jawab doa saya. Ya saya udah berdoa, sudah berpuasa, sudah setia sama Tuhan ya. Tapi kok seperti dilupakan ya. Kalau di Mazmur 13 ayat 3 ya, berapa lama lagi aku harus menaruh ya di sini kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku ya, dia merasa hidupnya terzolimi saudara ya, dicampakkan ya, dibiarkan ya, dikhianati oleh mungkin orang kepercayaannya, teman dekatnya, atau mengalami mungkin ya saudara konflik dalam rumah tangga ya. Dia khawatir sepanjang hari bagaimana masa depan saya ya, bagaimana nanti kehidupan saya. Ada orang-orang yang tanyanya seperti ini, berapa lama lagi, tentang kekhawatiran hidup. Mazmur 94 ayat 3, berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Ada orang ya, mereka melihat kok orang-orang yang hidupnya nggak di dalam firman kok enak ya, kok mereka suka-suka gitu ya, kok mereka kok makin kaya mungkin ya, seolah-olah gitu ya, yang kita lihat makin diberkati, makin enak ya, karena lihatnya di sosmed ya Bapak Ibu ya, jadi selalu rumput tetangga lebih hijau katanya, karena lihatnya dari jauh Bapak Ibu ya. Nah ini juga nih ada orang-orang yang ya sepertinya kok orang yang di luar Tuhan kok lebih oke gitu ya. Jadi yang anak Tuhan bertanya-tanya gitu. Nah, saudara, Ayub pun juga mengalami, Ayub 19 ayat 2. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, ya. Nah, jadi ini sudah pertanyaan umum saudara yang sering ditanya oleh banyak anak-anak Tuhan. Berapa lama lagi ya? Nah, kalau berbicara berapa lama lagi saudara, kita berbicara soal waktu ya. Kita sedang menantikan ya, kita sedang menunggu sesuatu yang selama ini menjadi ekspektasi kita, pengharapan kita, kerinduan kita, ya keinginan kita untuk terwujud. Nah, kalau berbicara soal waktu, saudara, di Alkitab ada 2 ya kata waktu yang digunakan, saudara. Yang pertama itu adalah kronos, ya. Yang kedua adalah kairos, ya. Ayo katakan sama-sama, kronos, ya. Dan yang kedua apa? Kairos, ya. Jadi kalau berbicara waktu ada 2 yang paling sering kita lihat di sini adalah kronos dan kairos. Ya, terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa, yaitu di sini dikatakan kronos, dan waktu, ya yang dikatakan kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi kalau kronos itu di Alkitab itu ada 53 kali ya di dalam Perjanjian Baru, Saudara. Nah, ini diberikan sebuah proses bagaimana Saudara waktu yang Tuhan beri kepada setiap manusia dari kelahiran sampai kematian, yang berbicara tentang apa, Saudara? Tahun, bulan, hari, jam, menit, detik ya. Nah, di sini ini adalah masa kronos, ya, yang kita kenal dengan istilah kronologi atau kronologis. Dari sejak lahir sampai kita mati, ada sebuah peristiwa yang kita alami dari sejak kita masa kecil, balita, remaja, ya, pemuda, sampai kita akhirnya punya keluarga baru, anak kita menikah. Nah, itu semua terjadi satu kronologis dalam hidup kita, ya. Nah, di sini kita sama-sama lihat, Saudara, kalau kairos, ya, ada 83 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, di dalam kairos itu ada kronos. Ya, kita mau belajar hari ini bagaimana Saudara kita menggunakan kronos kita, ya. Kronos kita ada berapa jam ayo sehari? 24 jam. Ya, itu menjadi kesempatan di mana Tuhan bisa membawa kita
menetapkan langkah-langkah kita supaya kita tidak menggunakan waktu kita dengan sia-sia. Ya, jadi di sini kita sama-sama lihat orang bodoh, saudara, ya, orang bijak, dia memakai kronosnya menjadi kairos. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Tetapi kalau orang bodoh, ya, dia memakai kronosnya itu jadi kropos. Ya, jadi waktunya itu terbuang sia-sia. Rohaninya nggak bertumbuh, males-malesan, ya, ibadah males, ya, baca firman males, doa males, ya, dan juga kerjanya juga males. Ya, dia bukan orang yang benar-benar menggunakan waktunya ya supaya menjadi satu kesempatan di mana Tuhan itu sudah menetapkan kita sebenarnya, saudara. Ketika kita mau menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Nah, bagaimana kita memakai waktu kronos kita menentukan apakah kita jadi orang bijak atau jadi orang bodoh. Saya percaya, saudara, setiap kita pasti mau jadi orang bijak, ya. Kita nggak mau jadi orang bodoh. Di sini dikatakan Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya apa? Buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Dikatakan sama-sama baca Bapak Ibu dengan suara lebih keras. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari harus Tuhan ajar kita, saudara, ya. Jadi kalau berdoa jangan minta berkat terus, ya. Kalau berdoa, Tuhan ajar saya supaya saya dapat menghitung hari-hari saya sedemikian. Artinya Bapak Ibu menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu punya time schedule. Ayo, punya enggak? Besok mau ngapain, Pak? Apa ya? Dia nggak tahu, saudara. Ya, kalau saya dan suami kalau ditanya besok ada apa, 2 hari lagi ada apa, bulan depan ada apa, kami sudah atur, saudara. Ya, paling minim ya kalau schedule khotbah tentunya setahun kita udah tahu, ya. Lalu juga apa, saudara, untuk kegiatan hari-hari kita mau isi apa, pagi saya mau ngapain, ya, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, ya, kita harus tahu. Dan kalau ada waktu yang masih tersisa, kita bisa berpikir, oh, waktu yang tersisa ini untuk apa ya? Untuk konseling orang kah? Mendoakan orang, besuk kah? Ya, atau saya mesti special time dengan anak saya, yang mungkin nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Saya bisa mengisi lagi dengan hal-hal yang membangun tentunya, saudara. Apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau kita jadi orang bijak. Yaitu ketika kita menggunakan waktu, yaitu kronos kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan, saudara, gunakan waktu saudara untuk keinginan saudara. Ya, karena kita tidak berhak lagi sebenarnya atas hidup kita, saudara. Hidup kita itu sudah dibeli. Tuhan tebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya yang mahal, apa? Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15 kalau Bapak Ibu baca, dan Kristus itu telah mati untuk kita supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri tapi untuk Dia. Ya, jadi Tuhan itu punya rencana, Bapak Ibu. Makanya bagi orang tua dari kecil sering ngomong sama anak Bapak Ibu, ya, bahwa nak, kamu ada di dunia ini, papi bisa menikah sama mami karena Tuhan itu mau kamu ada. Ya, kamu lahir dan Tuhan itu punya rencana dalam hidupmu. Ya, kami dari anak kami kecil selalu berulang-ulang, nak, kamu ada di bumi ini karena rencana Tuhan. Ya, tubuhmu ini milik Tuhan. Hanya satu pria nanti yang dapat menjamah tubuhmu, yaitu suamimu. Dari anak saya bayi, Bapak Ibu, ya, saya udah kasih tahu sama dia, kamu gunakan waktumu untuk menggenapi rencana Tuhan. Terus, ya, saya nggak pernah ngomong begini, oh, kamu tahu ya, kamu tuh anak pendeta, harus hidup benar, ya. Kamu anak pendeta, jangan bikin malu. Saya tidak pernah sedikit pun ngomong seperti itu sama 3 putri saya. Saya cuma tanamkan, nak, kamu ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana. Ya, itu dari bayi waktu ganti pampers, ya, waktu kita main bersama, ya, Fania ada karena rencana Tuhan, Valerie ada karena rencana Tuhan. Dia harus tahu, dia hidup, ya, karena rencana Tuhan. Sehingga anak-anak kita bisa memaksimalkan waktu mereka, saudara, untuk benar-benar hal yang Tuhan mau. Ya, biarlah mereka berkembang. Ya, anak pertama sudah lulus kuliah, akhirnya membantu juga dalam pelayanan. Dia punya keahlian juga desain. Ya, sekarang puji Tuhan suka ada dapat job, ya, side job, ya, saudara, untuk buat desain. Jadi dia pakai waktunya selain pelayanan mengerjakan juga tanggung jawabnya, ya, untuk mengakhiri skripsinya, tinggal tunggu wisuda. Tapi dia juga ada side job, saudara. Anak saya yang kedua suka dance, saudara, ya, dance-nya hip hop.
Ya, saya nggak larang dulu. Saya bilang, oh kalau itu memang potensi kamu, ya lewat hip hopmu menangkan banyak jiwa-jiwa. Ya udah jadi guru kemarin saudara di pandemi ya kan, walaupun muridnya 4 tapi dia lewat dance-nya saudara bisa melatih dirinya untuk mengembangkan potensinya. Ya, ikutlah kursus di tempat yang terbaik. Yang ketiga suka baking saudara. Ya, dia suka bikin kue ya. Jadi sekarang setiap hari di rumah kalau sudah selesai sekolah bikin kue. Ya, jadi orang di pastor ini kenyang terus saudara. Saya nggak pernah beli roti lagi ya, cemilan-cemilan, karena yang nomor 3 selalu bikin kue saudara. Kadang pagi bangun kuenya udah tersedia, bangun jam 4 saudara. Anak yang ketiga ini memang soal waktu luar biasa. Bangun jam 4, olahraga, mandi, jam 5 belajar Korea. Udah pinter nulis ya saudara, bahasa Korea. Saya juga kaget kok tulisan kamu Koreanya kok makin bagus nak, saya bilang gitu ya. Dia punya nanti aku mau sekolah di Korea mami. Waduh, amin, jadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu ya. Aku mau belajar baking di sana. Ya, aku suka teknik mereka bikin kue. Wah, luar biasa ya saudara. Jadi saya pikir ya udah, ya dia lakukan persiapan. Nanti kalau tiba-tiba ke Korea nggak bisa ngomong, mungkin ini anak udah nangis saudara ya, karena kita sering katakan Tuhan ada rencana dalam hidupmu. Kembangkan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Akhirnya dia sekarang udah mulai bisa dagang saudara. Jadi kalau ada yang mau pesan kue tart bisa saudara sekali-sekali coba. Ya saya nggak malu saudara, karena memang rasanya enak. Karena waktu di Amerika pun banyak yang beli saudara ya. Roti, kuenya semua memang saudara rasanya. Ya ini anak, jadi baru umur 12 tahun bisa ya saudara produktif saudara dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena kita memang mesti arahkan saudara. Kenapa banyak anak terikat game, terikat hal-hal yang negatif? Karena dia nggak ada passionnya, dia nggak ada apa yang harus saya kerjakan. Sebenarnya tugas orang tua hanya menolong anaknya untuk bantu mereka sampai mereka ketemu. Mereka sukanya apa sih? Ya, dan jangan langsung dijudge, begitu apa gunanya nanti lo begitu. Misalkan anak suka musik, lo mau jadi seniman atau duit dari mana? Ya kalau kita sebagai orang tua udah ngomongnya seperti itu, saudara, padahal bener anak kita sebenarnya punya skill di seni ya, saudara, di musik atau di bidang tertentu, tapi kita orang tua punya pikiran yang menurut kita lebih wah gitu ya. Akhirnya anak kita kasihan saudara. Ya, dia tidak mengembangkan yang ada, tapi menurut keinginan orang tuanya akhirnya nggak maksimal. Nah, Bapak Ibu, ya ini sambil kita terapkan dalam hidup kita, mari kita mulai lakukan juga kepada anak-anak kita, ya supaya kita juga mengalami sebuah yang namanya setiap hari waktu kita itu bukan jadi kropos, ya. Kalau kropos kan kayak tulang, kalau tulang kita kropos gimana mau jalan, saudara ya? Kita hidup harus bergerak, ya. Waktu itu sangat berharga. Dan kalau ada orang ngomong, saya nggak punya modal, Bu. Ya ilah, kamu tuh masih punya modal waktu. Kan masih kasih kamu waktu, kesempatan, artinya kamu masih punya modal, saudara ya. Nah, jadilah orang bijak, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi iblis mau kita jadi orang bodoh, saudara. Ya, orang bodoh apa? Menggunakan waktu kronos kita untuk melakukan hal yang sia-sia sementara. Ngejar duit pagi siang malam, tulang dibanting, ya kan? Keringat peres, saudara. Bukannya salah kita bekerja, Tuhan juga ajar kita rajin. Tapi kalau otak kita hanya duit, tak pernah merenungkan firman, saudara. Kejar terus kekayaan untuk mencari pembuktian diri, untuk dibilang hebat sama orang. Itu pujian manusia itu sia-sia akhirnya, saudara. Ya, orang karena ingin cepat kaya, jatuh ke berbagai macam duka, saudara. Waktunya hanya ngejar duit, yang nggak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, kemarin saya baru konseling, saudara. Orang bisnisnya bangkrut, ya, bukannya sungguh-sungguh cari jalan dari Tuhan. Ngandelin temennya yang katanya punya koneksi lah ke jenderal, ya, ke orang-orang yang punya istilahnya power, kuasa untuk bisa menolong bisnisnya keluar dari lingkaran kemelut, ya saudara. Akhirnya bukannya malah dia untung, malah makin buntung, kena di grup mafia, duitnya malah hilang, saudara, em-eman, saudara, dimakan oleh orang ini. Aduh, saya dalam hati, kamu tuh ya udah bener-bener, kalau kita tuh sebagai anak Tuhan, ya cobalah bawa dulu semuanya sama Tuhan. Jangan dikit-dikit cari si A, cari si B. Siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang punya pangkat? Siapa jenderal yang bisa cover saya? Aduh, saudara, sia-sia. Ya, itu akhirnya semua ujung-ujungnya apa, saudara? Menghancurkan hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 3, ya, sebab telah cukup banyak waktu, udah banyak waktu tuh kronos kamu ya, kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa, ini dikatakan nih, hawa nafsu, ya, keinginan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kamu tuh udah hidup di dalam semua yang sia-sia. Ayo hari ini, katanya ya,
Bangkit, gunakan waktumu untuk kairos, untuk waktunya Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Jangan lagi jadi orang yang bebal, jadilah orang yang arif dan bijaksana. Ayo atur waktumu dari pagi bangun sampai malam tidur, ayo kelola. Ya, waktu itu adalah harta, berharga, nggak bisa balik lagi. Kalau lewatnya sia-sia, endingnya pasti penyesalan. Dan selalu penyesalan itu datang di akhir, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu cukup banyak waktu. Ya, di sini diingatkan cukup. Ayo, umat Tuhan, GPDI Kasih Immanuel, ya. Sekarang gunakan waktu untuk kairos. Untuk apa yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan. Jangan buang waktumu lagi sia-sia. Ya, semua yang lahir di dalam dunia ini, saudara ya, keinginan daging, mata, kangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pastikan saudara, ketika engkau memakai waktumu, Tuhan, aku mau pakai waktuku untuk membangun kerajaan-Mu Bapa, ya, untuk melakukan kehendak-Mu. Mau segala profesi saudara, jadikan itu sebagai pelayananmu. Pekerjaanmu itu pelayananmu. Pelayananmu bukan hanya yang di gereja, jadi singer, pengkhotbah, ya bukan. Tapi di mana Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, itu sebuah pelayanan. Ya, karena Bapak Ibu melakukannya, dikatakan Kolose 3 ayat 21, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka itu jadi persembahan buat Tuhan. Ya, jadilah yang terbaik, saudara. Lakukan semua untuk Tuhan. Jadilah berkat di dunia kerjamu, di kampusmu, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara berada. Ya, pakai waktu kronos kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, sekarang kita fokus ya, pakai waktu kita, bagi waktu, ya, kelola waktu kita untuk membangun apa? 4 pilar kehidupan kita. Kerohanian kita, keuangan kita, pernikahan kita, kesehatan kita. Dengan satu tujuan untuk mewujudkan amanat agung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fokus ya, bangun 4 pilar hidupmu, Bapak Ibu akan sungguh-sungguh maksimal untuk menjadi saksi Kristus. Ya, ketika Bapak Ibu kita melihat ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ininya pesan Tuhan saudara, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Ini bukan tugas pendeta, menjadi saksi, tugas kita murid-murid Kristus. Ya, dimanapun saudara berada, di lingkungan rumah saudara, tetangga, ya, kantor, kampus, sekolah, sampai saudara mungkin nanti satu hari diutus Tuhan ke sebuah kota, sebuah bangsa, ya, kita menjadi saksi Kristus. Kita gunakan saudara waktu kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, dimulai dari mana prakteknya Bapak Ibu? Gunakan waktu Anda untuk bangun 4 pilar ini supaya kehidupanmu saudara maksimal. Jangan main-main di 4 pilar ini saudara. 4 pilar ini bagaikan seperti sebuah bangunan. Kalau satu pilarnya nggak dibangun sungguh-sungguh, saudara, maka itu akan hancur, mempengaruhi yang lain. Ya, kerohanian kita harus dibangun. Ya, kita lihat sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Ya, di sini kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya kesukaan kita anak Tuhan adalah harus Taurat Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan belum sampai kepada satu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, berarti kekristenan kita masih kekristenan yang salah arah. Ya, banyak orang Kristen salah arah, saudara. Ya, bukan menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaannya, tapi malah jadi beban. Ya, disuruh ikut V-Club, males-malesan. Ngapain sih? Sebenarnya saudara ya, kalau gereja ya membuat sebuah program katakanlah ya, itu sebenarnya untuk menolong jemaat Bapak Ibu supaya bisa konsisten. Karena pengalaman saya sendiri ya sebagai hamba Tuhan pun, ya kalau kita bergerak sendiri, nanti di tengah-tengah kesibukan kita bisa terjadi missing. Ya, karena saya terlalu sibuk misalkan mempersiapkan khotbah. Ya, saya sendiri juga perenungan pribadinya akhirnya bisa miss. Ya, karena kesibukan juga saudara. Nah, akhirnya saudara kalau kita bisa bergerak bersama-sama saudara ya, ada sebuah program yang dibuat, kita bisa bertumbuh sama-sama ya. Kalau di gereja kami namanya V-Club ya, Victory Club, membaca firman setiap hari satu ayat yang sudah ditetapkan temanya. Dan itu membangun sekali saudara. Orang-orang yang tadinya nggak pernah baca firman, di situ akhirnya bertumbuh. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus prepare ya, persiapkan rohani kita bukan hanya ketika Bapak Ibu tuh dicokokin firman terus ya. Bapak Ibu selalu mendengar aja, tapi Bapak Ibu sendiri ya sebagai murid Kristus, masa Bapak Ibu tidak pernah meneliti firman itu sendiri?
Ya, karena seringkali gitu ya, yang meneliti firman, yang mempelajari firman, ya, yang menggali firman itu hanya pendeta, ya. Kenapa? Itu kan Alkitab itu firman Tuhan kan buat kita murid Tuhan. Kalau Bapak Ibu sendiri belajar langsung dari sumbernya, konsisten, tekun setiap hari, membangun manusia batiniamu, saudara. Wah, itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu akan mengalami satu pertumbuhan iman. Ayat ini ayat pertobatan saya. Ya, dulu saya mikir gini, kenapa hidup gue hancur, ya, bermasalah, stres, terikat dosa ini, itu, ya, nggak juntrungan. Padahal dari kecil ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda, mama saya konsisten dalam Tuhan, mama saya kasih teladan yang baik, kok gue begini? Ya karena saya selalu berada di nasihatnya, menjalani nasihat orang fasik. Saya berdiri sama komunitas teman-teman saya yang orang berdosa. Ya, duduk dalam kumpulan pencemooh. Walaupun saya dididik oleh mama saya sebagai Kristen yang harus tekun ibadah, tapi kalau dari sayanya sendiri tidak ada kehausan akan firman Tuhan, ya gimana saya mau bertumbuh, saudara? Alkitab aja nggak pernah dibaca, dibawa doang ke gereja, itu pun kagak dibuka, saudara. Itu saya dulu, saudara ya. Tapi hingga satu waktu Tuhan berbicara, ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi firmanku. Firmanku lah itu pribadiku, suaraku dapat kamu dengar setiap hari. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setiap hari benar-benar merenungkan firman Tuhan, adalah wajar kalau Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan, gak usah dilebih-lebihkan. Ya, banyak orang ngomong gini, aduh hebat ya si A bisa dengar suara Tuhan. Wajar kali Bapak Ibu seorang anak bisa dengar suara bapaknya. Lah kan Tuhan Yesus kan Bapak kita di sorga. Ya udah wajar kalau kita bisa dengar suara Bapak kita. Ya, hanya mungkin orang-orang yang merasa tidak bisa dengar suara Tuhan, kenapa? Karena kurang baca firman. Ya, suara Tuhan itu berbentuk peneguhan ayat, Tuhan berbicara dengan lembut, Roh Kudus mengingatkan kita akan satu dosa yang harus kita akui. Ayo Bapak Ibu, ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadilah komitmen, ya, jangan komitmennya cuma jangka pendek, tapi punya komitmen yang jangka panjang. Bangun mesbah keluargamu. Ya, kami di keluarga setiap jam 6 pokoknya udah tahu anak-anak, ya, kami berdua suami istri nyanyi, udah semua pada datang. Ya, semua menyembah Tuhan, pakai waktu untuk sama-sama bangun mesbah keluarga, merenungkan firman Tuhan, sharing, briefing, saudara. Jadi pagi itu udah beres semua, terkoordinir, kamu apa, ada masalah apa. Jadikan mesbah keluarga kita juga tempat yang aman untuk setiap kita mengakui dosa kita. Ya, jadi hati nurani kita tuh murni. Ketika kita menyembah Tuhan, kalau ada yang nggak berkenan, kan Roh Kudus ingatkan, jangan disimpan. Ya, itu kesempatan untuk kita membersihkan hati kita, pikiran kita. Saya mengakui kesombongan saya sama suami. Saya ada sedikit berontak sama kamu. Ya, saya kesel sama kamu. Ya, akui saudara. Saya merasa sedih atau saya merasa apa mungkin kecewa, ya kan? Ya kan setiap kita bisa aja dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai hal, saudara. Jadi perasaan itu ya netral, saudara ya. Tapi bagaimana respon kita? Mari Bapak Ibu, ya, bangun mesbah keluargamu. Ya, ikut saudara kegerakan setiap gereja buat apapun, aku mau terlibat, ya, aku mau ikut, ya, dilatih, ya, supaya kita bertumbuh, saudara. Ada doa, semangat, saudara ya, doa itu adalah kesukaan, ya, kita sukacita untuk berdoa. Ya, kita bangun yang pertama, yaitu kerohanian kita. Yang kedua, keuangan kita, saudara. Akar masalah keuangan adalah ketika kita merasa memiliki apa yang sebenarnya bukan milik kita. Ya, ini akarnya. Saudara, apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bukan milik kita. Katakan, saya pengelola. Ya, Tuhan itu pemilik. Ketika Bapak Ibu merasa, ya, berpikir apa yang saya punya milik saya, hancurlah hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus punya mindset, pemikiran bahwa semua yang saya miliki adalah milik Tuhan. Hidup saya pun milik Tuhan. Tapi kan Bu Pendeta, saya kan bisa punya rumah karena saya kan kerja keras. Saya kan bisa punya usaha karena saya kan bangun benar-benar usaha saya. Iya, memang Bapak Ibu kerja keras, tapi Bapak Ibu bisa punya ide, kekuatan, ya, punya hikmat untuk membangun sampai berhasil. Itu karena siapa? Kalau bukan karena Tuhan, apa bisa? Ya, makanya orang kalau udah mindsetnya semuanya milik saya, kasih perpuluhan aja pelit, saudara. Mikir kalau orang ya anak Tuhan ngasih perpuluhan aja masih pelit, masih mikir-mikir hitung-hitungan, ya itu saya udah bingung, saudara ya. Kenapa? Karena di mana hartamu di situ hatimu. Itu perpuluhan udah bukan menjadi masalah lagi sebenarnya, karena hanya sebagian kecil. Ya bahkan kalau di perjanjian baru, perjanjian lama 10%, perjanjian baru semuanya milik Tuhan. Berarti kalau mau diberikan ya semuanya.
Tapi kan Tuhan juga tahu kita mesti punya kebutuhan hidup yang kita kelola. Ya, artinya apa saudara? Bangun mindset bahwa yang saya punya semua milik Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, saya siap. Ya, tapi saya kan belum punya uang, Bu. Saya kan masih masalah keuangan. Jadi gimana saya mau memberi? Oh, saudara, bicara uang, saudara ya, bicara miskin itu bukan masalah saya punya uang atau tidak punya uang. Masalah kaya pun juga bukan masalah nominal, saya punya ini, punya itu, bukan. Tapi masalah mentalitas, saudara. Nah, saya belajar, saudara, dalam kesulitan hidup kami pun pernah, saudara, 11 tahun bermasalah keuangan. Kami pernah 5 tahun bayar hutang aja 15 juta, Bapak Ibu. Hidup stres, karena kita gagal dalam bisnis, saudara, waktu itu. Dan harus bayar bunga berbunga di bank. 16 bank, saudara. Saya mengalami 2011 sampai 2015 itu sebuah proses kehancuran, di mana kami suami istri sungguh-sungguh kembali meremukkan hati kami. Kami akui kami ada akar cinta akan uang. Ya, kami memburu uang, kami ingin cepat kaya, kami ingin dibanggakan sebagai anak tertua, jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan adik-adik. Waduh, semuanya untuk harga diri, saudara, yang sia-sia. Akhirnya semua bukan untung buntung, Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengalami sebuah proses di mana kami suami istri harus benar-benar dari minus menata ulang. Itu 15 juta baru utang, Bapak Ibu. Dan saat itu gaji kami dari gereja 3 juta, saudara. Ya, gaji 3 juta, utang 15 juta. Mikir, saudara, mau konseling sama siapapun nggak akan ada solusi. Ya, tapi kami benar-benar bawa masalah kami kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak pernah punya masalah dengan uang, tapi Tuhan punya masalah dengan sikap hati kita yang selama ini, saudara, ya, tidak melihat bahwa semuanya ini yang kita punya adalah kepercayaan Tuhan. Saya tahu saya harus bertobat. Suami saya juga, saudara, kami suami istri merendahkan hati. Di dalam masalah keuangan kami tidak ribut, ya, dulu cekcok terus, saudara, ya. Kalau mau ngomongin uang tuh berantem kayak ada setannya, saudara, ya. Apa yang mau diatur? Kepala pecah, saudara, ya. Itu dulu, ya. Tapi kami bertobat. Ya, pendeta juga bisa gagal, saudara. Ya, saya pernah mengalami kurang. Ya, punya anak 3, SPP nggak bisa kebayar, saudara, pergumulannya cukup, waduh. Karena memang kami produk dari orang tua yang tidak mempersiapkan kami juga, saudara, mendidik kami soal keuangan. Ya, pokoknya orang tua saya dulu selalu bilang begini, pokoknya sungguh-sungguh aja deh sama Tuhan. Ya, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan pasti beres. Ternyata, saudara, rohani bagus, kalau keuangan tidak dikelola juga nggak langsung beres, Bapak Ibu, ya. Nggak otomatis rohanimu hebat, bahasa roh setiap hari gitu, saudara, terus langsung hebatnya, saudara, harus belajar. Ya, kami bertobat, saudara, belajar menata uang, kami di mentor. Saya datang merendahkan hati, ada seorang bapak yang memang punya keahlian dalam mengelola uang, ya. Tolong bantu kami mau bertobat, kami mau mengelola uang dengan baik, kami sadar semua ini adalah kepercayaan, kami setia mengembalikan persepuluhan. Ya, pokoknya Bapak Ibu harus punya mindset, kalau gaji misalkan 5 juta, ya jangan ngomong gaji 5 juta, ya. Bilang gajinya berapa, 4,5 juta, udah 5 juta, 500-nya itu kan udah milik Tuhan, jangan dianggap gaji, jadi nggak usah diberatin, saudara, ya. Kita harus bangun, saudara, kesadaran bahwa apa yang saya punya, itu semua milik Tuhan. Ya, kita benar-benar, saudara, set up semua pikiran kita, ya, supaya kita dapat mengalami, saudara, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini akar masalahnya. Tuhan tidak pernah memberikan bumi ini untuk kita miliki, tetapi untuk kita kelola. Ya, jadi ini prinsipnya. Tuhan pemilik, saya pengelola. Ayo katakan sama-sama prinsipnya dengan suara keras. 1, 2, 3. Tuhan pemilik, saya pengelola. Ingat baik-baik kalau ngaca, ya, saudara, bercermin. Saya suka ngomong sama diri saya, Sandy, kamu tuh cuma pengelola. Pemiliknya Tuhan Yesus. Hidupmu, anak-anakmu, suamimu, apa yang kamu punya, pelayanan yang dipercayakan, semua milik Tuhan. Kamu hanya dipercayakan untuk mengelola. Ya, jadi saya tidak pernah menganggap GPDI Cirende ini milik saya. Ya, milik keluarga Tompunu. Wah, berani sekali, saudara. Ini semua kepercayaan yang hanya dipercayakan. Tugas kami mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya, semuanya kita kelola karena kita takut Tuhan, kita cinta Tuhan, saudara. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, baca sama-sama yuk. Uang, harta, ya, baca, saudara, dengan suara keras. Dan tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, yang harus dikelola dengan baik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Ya, nah yang ketiga, keluarga. Ya, baca sama-sama. Tidak otomatis orang yang intim sama Tuhan, pernikahan dan keluarganya benar. Ya kan? Contohnya siapa? Daud. Daud intim dengan Tuhan. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi keluarganya hancur, saudara. Imam Eli.
Ya, anak-anaknya bermasalah, saudara. Jadi tidak otomatis. Ya, katakan sama-sama tidak otomatis. Tidak otomatis kalau saya pendeta, anak saya benar. Ya, saya harus, saudara, pastikan ya mendidik mereka. Banyak juga pendeta anaknya berantakan, saudara ya. Banyak juga kan pendeta yang anaknya hancur. Jadi tidak otomatis, saudara. Ya, prinsipnya Matius 23:23 dicamkan baik-baik, saudara. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Rohani dibangun, keuangan dibangun, keluarga dibangun. Ya, ini jangan diabaikan, saudara. Semuanya sama-sama harus dibangun. Nah, dosa yang paling merusak keluarga adalah percabulan, saudara. Ya, karena apa, saudara? Seks diciptakan Tuhan untuk dilakukan dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Nah, makanya ini kita selalu bilang sama anak-anak kita bahwa seks itu kudus. Ya, Bapak Ibu harus transfer ya sebuah value kehidupan sama anak Bapak Ibu. Ya, hanya suamimu atau istrimu kelak yang dapat menjamah tubuhmu. Ya, hanya dapat menciummu. Ya, nggak ada itu pacaran kissing-kissing di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kata pacaran. Ya, pacaran itu artinya apa? Ya, coba-coba. Ya, jadi jangan bangga ya kalau anak muda dikenalin, ini pacar saya. Itu artinya apa? Ini cobaan saya. Ya, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok putus. Emang ada yang cocok? Ya, kita aja suami istri juga tetap ada ketidakcocokan, Bapak Ibu ya. Nah, ini konsep ini harus dibangun di anak muda. Seks itu kudus. Jadi jangan tabu Bapak Ibu membicarakan seks sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak belajar seks dari dunia sosmed. Ya, Bapak Ibu harus tanamkan seks. Seks itu kan juga diajarkan di sekolah. Nanti kalau anak mau tanya, ya seks itu apa? Ya, seks itu diciptakan Tuhan untuk suami istri. Jadi anak saya, Mami, itu kok misalkan dia nonton film, itu kok belum suami istri, ciuman itu kan nggak boleh, Mami ya. Iya nak, kamu betul. Ya, ciuman-ciuman itu hanya untuk suami istri. Pegang-pegang tangan itu hanya untuk suami istri. Nanti kalau ada laki-laki bilang I love you, tapi belum apa-apa udah pegang-pegang tangan kamu, peluk-peluk kamu, jauhi. Ya, bilang papi mami jangan takut, dia bukan mencintai kamu, dia bukan mengasihi kamu, tapi dia menafsui kamu. Ya, dia tidak layak jadi suamimu. Ya, karena kalau suamimu takut akan Tuhan, dia memiliki kasih Kristus dan kasih itu adalah sabar. Ya, dan kasih itu tidak melakukan apa yang tidak sopan. Ya, Bapak Ibu harus didik anak-anak Bapak Ibu, jangan sampai ntar udah kejadian hamil di luar nikah, ya kan? Ada jemaat bilang, puji Tuhan, anak saya mah baik, ya. Oh, dia kesaksian, saudara ya. Kita senang, ya. Tapi apa yang terjadi? Suami istri ini nggak tahu kalau anaknya sudah terbuka sama saya. Bahwa dia udah aborsi 4 kali. Dia tuh udah free sex, saudara. Orang tuanya masih nggak tahu apa-apa, dia malah bahkan masih bersaksi di gereja. Puji Tuhan, anak saya baik-baik semua. Ya baik-baik, saya langsung kaget kan. Ya memang saya juga gimana ya Bapak Ibu ya. Kita kalau sebagai gembala kan udah janji sama anaknya nggak akan bilang orang tua. Nanti kalau dibilangin orang tuanya nggak siap, anaknya dihajar, dia nggak berani terbuka lagi sama saya. Ya kan akhirnya ini anak makin sendirian lari dari Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu harus tanamkan value nilai-nilai kekudusan sama anak Bapak Ibu ya. Jangan sampai mereka akhirnya belajar dari luar. Ya, bahwa seks hanya ada di dalam pernikahan. Makanya yang udah suami istri juga Bapak Ibu, jangan lagi menganggap nonton percabulan, pornografi itu biasa. Ada loh anak Tuhan loh ngomong begini. Kan nggak apa-apa, kita kan nonton film porno kan berdua suami istri. Loh, kamu hadirkan kenajisan di ranjang pernikahanmu? Siapa bilang nggak apa-apa? Apa yang kamu lihat itu cabul, ya itu bisa mempengaruhi. Makanya banyak suami istri hubungan intim pikirannya ngalirnya kemana-mana, saudara. Nah itu udah satu perjinahan, saudara. Perjinahan bukan hanya ketika kita berhubungan intim dengan seseorang, tapi pikiran kita udah ngelantur aja itu udah nggak bener. Ya belum lagi chatting-chatting dengan lawan jenis, dijagalah Bapak Ibu, jangan sok kuat. Saya aja nggak pernah merasa diri saya kuat. Saya dengan Pak Doni jaga sekali, nggak pernah semobil misalkan dengan lawan jenis, atau Pak Doni nganterin siapa gitu ya, atau saya semobil sama siapa. Pokoknya kalau udah semobil kita berdua atau enggak sama anak ya, atau misalkan kalaupun ada orang lain kita harus diantar, ada orang lain bertiga. Ya saudara, harus dipastikan, jangan anggap remeh. Orang nggak ada apa-apa kok Bu, nggak ada apa-apa. Iya, mulanya biasa aja. Percayalah Bapak Ibu, ya. Cuma lunch doang kok sama teman kantor, cuma lunch doang. Aduh, cuma main api, saudara. Hati-hati, jaga pernikahanmu, jaga ranjang pengantinmu. Itu tempat kudus Tuhan. Kamarmu, memang apa yang kamu lakukan di kamar, Tuhan tidak melihat, saudara. Walaupun suamimu, istrimu tidak tahu ketika kau sendirian, orang tuamu tidak tahu. Ya, banyak anak muda terikat onani, masturbasi. Setiap hari, saudara berani, ayo datang sama mentor rohani. Minta diayomi, saya masih terikat percabulan, kenajisan.
Ya saya masih jatuh bangun dosa onani masturbasi. Jangan malu lah, kalau saudara nggak terbuka gimana mau bebas saudara. Harus ada mentor rohani yang membimbing Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan ini sebagai satu hal prinsip saudara, tidak ada kebahagiaan tanpa kekudusan. Ya, ini prinsip saudara, karena inilah kehendak Allah. Baca sama-sama saudara, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jauhi ya percabulan saudara, bangun kekudusan di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ya, suami istri hidup kudus, tidak ada password, boleh password tapi pasangannya tahu. Ya, semuanya transparan. Ya, semuanya terbuka. Pak Doni bisa ngeling ke saya bisa ngeling ke dia. Anak-anak semua nggak ada saudara yang tutup-tutup. Berani semua ya mengakui. Ya, anak saya aja waktu mami aku nonton, aku lihat di TikTok begini ada yang porno, dia ngaku loh saudara. Dia nggak takut. Ya, nah makanya kamu jaga apa yang kamu lihat. Jadi kita bisa enak gitu mengarahkannya. Ya, dan anak kita juga kalau ngaku jangan diomelin Bapak Ibu. Ya, jadi justru kita dampingin. Iya, papi, mami ngerti. Yuk kita sama-sama ya. Kita berubah ya. Papa, mama dampingin kamu ya. Kalau kamu ada apa-apa cerita aja. Papa, mama nggak akan marah. Ya, supaya kamu bisa ditolong. Siapa lagi kalau bukan kita orang tua yang merangkul anak kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi Bapak Ibu camkan baik-baik, orang yang melakukan percabulan ya berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi dosa percabulan itu di dalam, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau dosa yang lain tuh di luar, tapi percabulan, kenajisan tuh di dalam. Ya, makanya orang tuh kalau udah jatuh hubungan seks, terus putus ya, pasangan anak muda misalkan. Waktu putus itu jiwanya terobek, saudara. Makanya ada yang sampai frustasi, mau bunuh diri karena putus cinta. Itu kenapa? Karena dia memang belum waktunya dipersatukan dalam kondisi tubuh dia. Ya, kalau suami istri itu kan satunya satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Menyatukan roh gimana? Sering berdoa bersama. Jiwa gimana? Komunikasi, keterbukaan, ya sharing, itu menyatukan ya suami istri. Ya, yang ketiga hubungan seks, itu menyatukan tubuh. Ya, nah ketika dilakukan di luar pernikahan, ini yang menjadi masalah, saudara. Kalau Bapak Ibu nih ya, sekalian saya ingat, ada banyak suami istri juga, saudara, waktu sebelum masuk pernikahan, Bapak Ibu sudah melakukan hubungan seks, Bapak Ibu nggak pernah bereskan, itu akar masalah, Bapak Ibu. Jadi semua persoalan dalam pernikahan Bapak Ibu, 80% itu karena faktor pranikahnya Bapak Ibu. Ya, itu bisa turun kalau Bapak Ibu nggak ngaku pun satu hari, jangan heran anak Bapak Ibu juga mengulangi hal yang sama. Mereka melakukan free sex di luar pernikahan. Ya, kami pernah melayani suami istri 40 tahun udah punya 4 cucu waktu itu saudara mau bercerai. Ya saya bilang, "Om, tante, udah umur 65 begini Mbak, kenapa mau cerai?" Aduh, nggak bisa Sandy, Om Tante mempertahankan, tersiksa setiap hari. Aduh, akhirnya saya udah tahu saudara, kalau ada suami istri bermasalah, saya yang pertama langsung tanya, dulu sebelum menikah gimana? Maksudnya apa Sandy? Om sama Tante udah berhubungan seks atau belum? Saya langsung tembak saudara. Dia kaget, akhirnya istrinya nangis saudara. Tante waktu belum nikah sama Om udah hamil. Nah, kebongkar semua. Ya. Tiba-tiba istrinya, waduh, ada lagi saudara kejadian. Ya, dulu Tante waktu masa muda dilecehkan sama papa sendiri, papa kandungnya tidurin dia. Waduh, suaminya bengong, Mama kok nggak pernah cerita sama papa? Ini kisah nyata loh saudara. Udah 40 tahun menikah, si suami nggak tahu masa lalu istri nggak tahu masa lalu suami, saudara. Wah, ini satu pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu anggap beres, tapi sebenarnya itu dosa, jangan dianggap beres. Dosa itu harus diakui, harus diberesin. Karena upah dosa itu maut, Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Kami katakan, Om, Tante, segala sesuatu yang dulu Om lakukan dan Tante hubungan seks di luar nikah itu tidak berkenan. Ayo sekarang saling minta maaf. Loh kan kita sekarang udah suami istri, udah punya cucu juga, udah menikah. Iya, tetap ini akar masalah. Kalau Om sama Tante nggak punya kesadaran bahwa apa yang Om lakukan dengan Tante dulu itu dosa, Om sama Tante nggak pernah ngakuin saling minta maaf. Ini akarnya kemana? Masalah, makanya keempat anaknya hancur semua, kawin cerai saudara. Ya, ini harus diselesaikan. Akhirnya taatlah ini Om Tante ini saudara.
ya, suaminya minta maaf sama istrinya minta maaf ke mamanya, sama istrinya, saudara, mereka saling berdoa. Kami doakan cabut semua ya akar perzinahan dari sebelum menikah yang terbawa, ya, yang belum pernah diakui. Mereka saling mengampuni, saudara, dan akhirnya pemulihan, dan dampaknya itu langsung kelihatan, saudara, kepada perubahan anak-anaknya. Ya, jadi jangan anggap sepele, saudara, masalah kekudusan. Ya, kalau saudara mengawalinya dengan tidak benar, gimana mengakhirinya dengan benar? Itu semua yang nggak benar harus dibongkar, saudara, harus diakui. Nah, ketika papa mama saya juga bermasalah 14 tahun berpisah, waktu kembali mereka akhirnya mengakui semuanya, saudara, bahwa saya juga anak yang dikandungi mama saya di luar pernikahan, bahkan mama saya sudah mau gugurkan saya. Nah, itu semua dibereskan. Ya, kalau enggak, anak bapak ibu yang pernah bapak ibu mau gugurkan, kasihan jiwanya, Pak, Bu. Bapak ibu harus akui, minta maaf sama dia, karena ketika kita sebagai orang tua mau aborsi anak, itu anak ditangkap setan, orang tuanya nolak, setan yang nangkep. Sampai orang tuanya mau pemberesan, mengakui, minta maaf, anak ini terbebas jiwanya. Nggak heran anak yang diaborsi itu macam-macam, kalau nggak nakal-nakal banget, sakit-sakitan, sering mau mati, ya mesti ditelusuri. Inilah bangun keluarga tuh nggak hanya sekedar siapin makan, rumah rapi, ya itu mah memang udah harus kali. Ya, di luar Tuhan juga harus begitu ya, saudara, membangun rumah tangga. Tapi ada prinsip-prinsip yang harus kita menelusuri akar masalah, supaya bapak ibu tuh bebas gitu loh, keluarga bapak ibu tuh benar-benar kuat fondasinya. Tidak ada lagi dosa-dosa tersembunyi. Ya, nah inilah pentingnya konselor ya, bapak ibu diarahkan supaya bapak ibu bisa memperbaiki. Ya, sehingga apa yang bapak ibu lakukan tidak dilanjutkan oleh anak bapak ibu. Ya, kita harus bangun generasi di bawah kita, generasi yang takut akan Tuhan. Ya, kesimpulannya kekudusan adalah fondasi dari pernikahan. Tanpa kekudusan tidak ada kebahagiaan. Ya, tidak ada kebahagiaan tanpa pernikahan yang kudus. Anak-anak muda, bayangkan miliki visi bahwa satu hari kelak kau akan masuk pernikahan dalam pemberkatan nikah yang kudus. No sex before married. Oke? Sebatas mana? Bu Sandy, Kak Sandy, ya kadang anak muda nanya, boleh nggak kau cuma pegangan tangan, seks satu paket? Sekali Anda izinkan seorang pria atau seorang wanita pegang tanganmu, berarti kau akan izinkan yang selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini camkan baik-baik ya. Harus mau diajar dan diajar bagaimana jadi suami istri, orang tua yang benar, itu tidak otomatis. Bapak Ibu harus belajar. Ya, selama Bapak Ibu terus menyembunyikan yang menjadi akar masalah dalam kehidupan Bapak Ibu akan terus terikat dengan akar masalah itu. Yang kita cabut harus akarnya, bukan hanya menyelesaikan masalah tapi akar masalahnya. Ya, akar masalahnya yang paling banyak kejadian di setiap rumah tangga adalah ya melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Nah, itu yang harus dipulihkan, saudara, dibenahi. Ya. Nah, yang terakhir adalah pilar kesehatan. Ya, sebab kamu telah dibeli, ya dikatakan, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kesehatan itu penting, saudara. Ya, rohani bagus, keuangan bagus, ya keluarga bagus, sakit-sakitan, nggak bisa nikmati maksimal, saudara ya. Nah, kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi pilar kesehatan ini juga penting. Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi kita harus mengasuh dan merawatnya, itu bagian kita. Jangan makannya setiap hari babi, lemak-lemak. Oh, aku tolak kolesterol, diabetes, asam urat, tolak dalam nama Yesus. Itu sesat, Bapak Ibu, itu sesat, kata Tuhan. Kamu makan, kamu bertanggung jawab. Jadi kalau makan babi terus, makan Indomie terus, doanya sebelum makan gak usah berdoa. Kata Tuhan gini, tanggung resiko sendiri. Ya kan? Nah, kita harus tahu menjaga tubuh kita. Ya, kalau setiap hari instan terus, kopi instan, mie instan, semua instan, ya pasti ada dampaknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengelola. Saya simpulkan, saudara, untuk kesehatan, ya ada 5 saja. Ya, yang pertama pikiran, katakan sama-sama pikiran. Sumber penyakit 80% karena pikiran. Dokter pun mengakui, tim medis, saudara. Ya, nanti ini harus dibahas khusus, saudara, karena ini kan semuanya harus ada sesi khusus, ya kan? Kesehatan tuh karena pikiran. Orang mau sembuh harus mindsetnya dulu benar. Ya, makanya Bapak Ibu renungin itu 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan sendiri yang telah memikul semua dosamu di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kamu yang hidup tidak hidup untuk dirimu sendiri, tidak hidup di dalam dosa, tapi untuk Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Nah, kesembuhan itu mindset. Saya telah sembuh. Terima dulu kebenarannya. Tuhan sudah tanggung sakit penyakit saya di kayu salib. Udah terima dulu. Kalau di area ini aja belum dapat imannya, mau minum obat sebanyak apapun, ya nggak bakalan sembuh. Bapak Ibu percaya obat nggak menyembuhkan. Ya, obat itu kan hanya sarana dokter untuk menolong kan. Ya, berapa banyak orang bergantung obat sembuh nggak?
Ya kan? Kenapa mindsetnya? Dia tiap hari minum obat, berdoa, tapi ngomongnya gini, gue sakit, gue sakit, gue sakit, gue sakit. Ya, jadilah sesuai perkataanmu, kan hidup dan mati dikuasai lidahmu. Siapa suka menggemakannya, ia akan makan buahnya. Ya, terus tiap hari ngomong, saya diabetes, saya kolesterol, makan terus. Jadilah diabetes, jadilah kolesterol. Hari ini bertobat, udah bilang, diabetes saya sudah sembuh. Tapi juga Bapak Ibu jaga pola makan, betul tidak? Nah, bukan berarti udah sembuh seenak-enaknya. Ya, baru ikutin terapinya. Ya, apa yang dokter sarankan, tapi ada bagian pikiran kita yang harus kita berubah mindset. Yang kedua, air minum. Ya, mau doa tiap hari, kalau minumnya kurang ya ginjal bermasalah, saudara. Ukuran air minum, Bapak Ibu harus tahu ukuran Bapak Ibu berapa. Ya, saya punya ini, botol besar, saudara, 2 liter. Ya, saya tertib, ini anak-anak punya satu-satu, udah tahu ukurannya. Ke gereja mau kemana, mau diketawain orang, dulu saya bawa botol gede, pada ketawain, jemaat biarin aja. Saya jaga tubuh saya. Gak bisa diganti dengan teh dan kopi ya, air minum Bapak Ibu. Ya, tertib, harus ukurannya tahu. Ya, harus minum berapa banyak. Makanan juga gitu, serat semuanya, buah. Ya, Bapak Ibu harus perbaiki lah, kalau kita berubah ya, itu transfer ke anak kita loh. Ya, makanya anak-anak saya, apalagi nomor 3 tuh sekali lagi, saudara. Aduh, udah tahu soal gizi, kalori, semua lemak apa yang dibutuhkan tubuh dia. Waduh, saudara, makannya sayur bisa sepiring, saudara. Nggak usah kita berotot, makan sayur. Alah, nggak perlu. Ya, dia otomatis sadar, saudara. Pasti dia nyarinya, makannya nasinya dikit. Buah sayurnya, makan apel sehari bisa 3 kali. Kami ini boros, saudara ya. Apel Fuji itu bisa berapa ratus ribu. Gara-gara pada demen apel, saudara. Apel kan mahal ya. Tapi mereka suka gitu ya. Ya itu kan sebuah hal yang harus kita atur dalam menu kita. Ya minimum kalau memang kita lagi memang harus atur cash flow keuangan, pepaya lah, saudara. Pepaya, pisang ya. Dulu kita juga sampai sekarang ya, kalau saya dan suami itu pepaya wajib ya. Makan pagi pepaya. Ya, lalu olahraga. Ya, kita juga harus bangun olahraga. Yang nggak olahraga, ya lemas. Yang nggak ada daya tahan, saudara. Olahraga tuh membangun imun, pikiran juga jadi tenang. Saya kalau habis olahraga tuh rileks, saudara, enak gitu ya, badan ringan. Apa olahraganya ya Bapak Ibu cari yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, jalan kaki minimum setengah jam setiap hari. Lalu tidur cukup. Ya, kalau tidurnya selalu di atas jam 12, jangan heran levernya kena. Ya, jadi Bapak Ibu mari ya, kita perhatikan saudara dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Baca sama-sama, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, ya. Tapi dikatakan apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang bijak, orang yang arif. Pergunakan artinya apa? Redeem, tebus waktumu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kesimpulannya pakai waktu kronos kita untuk melakukan kehendak Allah dan bangun hidupmu dalam 4 pilar hidupmu, kerohanian, keuangan, pernikahan, dan kesehatan dengan satu tujuan utama untuk mewujudkan amanat agung. Bapak Ibu akan menjadi berkat, rohanimu kuat, ya, jiwamu tenang, keuanganmu sehat, kau punya budgeting, kau punya tabungan, kau mengelola dengan baik, ya Bapak Ibu. Lalu keluargamu hangat, semua dipulihkan, suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, anak-anak hormat sama orang tua. Wah, luar biasa saudara. Dan tubuhmu juga sehat. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mau Bapak kami menggunakan kronos waktu kami 24 jam dengan bijaksana. Hari ini Bapak, berikan kami hikmat Tuhan untuk kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menggunakan waktu yang ada seperti apa yang Tuhan mau. Kau memberikan kami waktu, nafas, kehidupan, kesempatan, karena Kau punya rencana dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami teledor, kami lalai, suka-suka sendiri mengatur waktu, kami mengabaikan waktu yang ada, kami membuang waktu bahkan sia-sia sehingga hidup kami menjadi keropos, tidak berkualitas. Tapi hari ini kami mau mengelola waktu yang ada Tuhan. Kami mau bangun 4 pilar kehidupan kami, kerohanian kami, keuangan kami, keluarga kami, dan kesehatan kami. Sehingga kami Tuhan, orang tua, anak-anak semua menjadi orang-orang yang menjadi saksi. Orang lain boleh melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Kami boleh belajar Tuhan, membenahi semuanya. Kami sadar masih ada banyak hal yang harus kami benahi Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memancarkan Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah sungguh-sungguh sepenuh hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan termaterai dalam hati dan pikiran kami.
dan kami dapat praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.